Hari itu di tahun 1948 di wilayah Florida, seorang pemuda tunanetra yang bernama Ray melakukan perjalanan sepanjang 3.500 mil menuju kota Seattle. Katanya di kota itu sebuah pekerjaan sedang menunggu. Sudah 2 tahun itu, Ray yang tunanetra ini telah menjalani profesi sebagai pemain piano untuk sebuah band country. Awalnya sempat diremehkan karena kondisi matanya, namun setelah ia memainkan piano, para orang kulit putih itu tidak sanggup untuk menolaknya. Meskipun berasal dari kaum kulit hitam, Ray sangat menggemari musik orang Yankee ini karena merasa relate dengan lirik-liriknya yang banyak bercerita tentang pahitnya hidup. Tiba di kota Seattle, Ray disambut oleh seorang pemuda yang bernama Quincy Jones yang nantinya akan menjadi produser albumnya Michael Jackson. Quincy mengantarnya ke sebuah klub tempatnya akan melakukan audisi. Klub ini ternyata sebuah klub yang sepi. Ketika Ray mulai tampil memainkan piano dan bernyanyi, hadirin ternyata mulai terpancing untuk turun. Mereka bilang bahwa Ray sangat fasih menirukan gaya Nat King Cole. Marlene, sang pemilik klub, langsung tertarik untuk membuatkan jazz trio dengan Gossi, orang yang telah mengundang Ray untuk melakukan audisi. Gossi nggak keberatan asalkan dia dikasih peran sebagai leader band. Melihat Ray yang terlihat masih polos dan kondisinya buta, niat jahat langsung timbul di antara keduanya. Mereka setuju untuk menerima Ray dengan kesepakatan bahwa Gossi dapat gaji double dan Marlene akan menampungnya buat jadi cem-ceman. Di rumah tante ini, Ray memang dimanfaatkan untuk jadi budak nafsu bagi si tante. Selama si tante belum capek, Ray dipaksa harus terus memberikan servis. Kehidupan band sendiri mengalir dengan mulus. Trio jazz grup itu berhasil membuat hidup klub tersebut. Seiring dengan itu, semakin ganas pula Mama Marlene menjajah seorang Ray. Waktu 1 tahun berlalu, kini band tersebut telah siap untuk melakukan tur. Namun sampai saat itu, Ray sama sekali belum pernah menerima cek bayarannya. Marlene beralasan bahwa percuma saja kalau dikasih pun karena tetap gak akan kelihatan. Ray sendiri telah mengalami kebutaan sejak umur 7 tahun. Pada akhirnya ia pun tetap ngikut kemauan Marlene sebagai manajer bodong. Di perjalanan, Ray curhat kepada Gossi bahwa ia sudah pengen punya tempat sendiri. Gossi malah memaksanya untuk bertahan di rumah Marlene dan agar Ray lanjut membuat senang tante girang itu. Sepulang dari tur, mereka kembali meramaikan klubnya Marlene. Kali itu selepas pertunjukan, Ray dihampiri oleh Jack Lauderdale, seorang produser dari Swing Time Records. Jack mengajak Ray untuk melakukan sesi rekaman. Namun tiba-tiba saja Marlene datang dan menyela perbincangan itu. Ray ia larang bicara dan Jack diminta untuk bicara hanya kepada dirinya saja. Kini Ray jadi ngerti bahwa dirinya selama itu hanya dimanfaatkan saja. Hal itu membuat Oberon jadi nggak enak hati. Sang announcer dari klub tersebutlah yang kemudian men-spill kokalikong antara Marlene dan Gossi bahwa keduanya telah sepakat untuk menjadikan Ray sebagai sapi perahan mereka. Marlene pastinya nggak akan mau melepas tambang emasnya ini. Untuk itu, ia akan dilarang bicara dengan produser manapun. Oberon yang merasa kasihan ternyata telah coba bantu. Dia telah memintakan kontak Jack untuk Ray. Barulah setelah itu, Ray berani melakukan pemberontakan terhadap Marlene. Diam-diam ia melakukan meeting dengan Jack yang langsung memberinya DP 3 kali lipat dari bayaran Marlene selama itu. Dengan dibantu oleh Quincy Jones yang sangat mengidolakannya, Ray pun minggat dari rumah tante girang ini. Tahun 50-nya dengan panduan Jack Lauderdale, Ray pun hijrah ke kota tetangga di Los Angeles. Jack lah yang kemudian menyematkan nama Ray Charles sebagai nama panggungnya. Di kota ini, Jack memasukkan nama Ray pada sebuah band yang dipimpin oleh Lowell Fulson. Dalam jarak waktu yang sangat dekat, mereka akan segera melakukan tur ke beberapa kota. Ray tidak pernah menyangka bahwa instrumen piano yang ia mulai pelajari di rumah tetangga saat ia masih kecil itu akan membawanya terbang sejauh itu. Namun di kota ini, Ray kehilangan sosok Quincy yang selalu bersedia untuk menemani.
Para teman band di sini yang lebih doyan main cewek dan senang-senang pada ogah menemaninya. Ray pun jadinya selalu menyendiri. Hal itu terjadi juga di perjalanan ketika dilakukan touring. Ray hidup terisolasi sementara kawan yang lain sibuk main judi. Pertunjukan selalu berjalan lancar dan kali ini Ray selalu menerima bayaran tepat seperti yang dijanjikan. Namun kesendirian itu terus berlanjut, apalagi ketika para kawan sudah mulai kenal dengan urusan madat. Dalam kesendirian itu, memori buruk masa silam selalu muncul dalam ingatan. Sampai saat itu, Ray masih merasakan rasa bersalah yang mendalam karena kematian adiknya. Sewaktu bocil, Ray tidak bisa bertindak apa-apa ketika melihat adiknya jatuh ke dalam jolang berisi air yang membuatnya tidak bisa bernafas. Sang emak menyalahkannya pula setelahnya. Sepeninggal adiknya itu, Ray mengalami kesedihan yang berlarut-larut. Selama 9 bulan lamanya, matanya terus berlinang air mata yang auto keluar akibat duka lara. Lama-kelamaan hal itu membuat pandangannya jadi kabur dan akhirnya ia pun divonis akan mengalami kebutaan. Sang ibulah yang kemudian memberikan support bahwa meskipun buta, namun jangan sampai ia bodoh. Meskipun minus pandangan, namun Ray harus kuat dalam hal insting dan memori. By the way, tur itu pun terus berlanjut, mereka harus singgah dari satu kota ke kota yang lainnya. Kejemuan dan kekosongan makin melanda, Ray akhirnya menceburkan diri untuk hangout bersama dengan para pemadat. Sempat ditolak, namun Ray tetap memaksa. Apalagi karena ia sanggup untuk membayarnya. Ray nggak keder dengan peringatan bahwa suntikan morfin akan membuatnya kaku dan kosong. Ray sudah merasakan kaku dan kosong sepanjang hidupnya. Akhirnya jarum suntik bermuatan narkoba itu mulai menerpa tubuh dan Ray merasakan ketenangan setelahnya. Ray pun akhirnya berkembang menjadi bintang di bandnya Lowell. Meskipun singlenya masih belum laris, namun tetap saja seringkali ia disuruh melakukan solo di sela-sela pertunjukan. Beda halnya dengan sang pemilik band, Wilbur sang manajer malah melihatnya dengan benci. Wilbur sakit hati karena pernah didamprat Ray ketika ia kurang bayar gaji $1 saja. Apalagi ketika kemudian Ray selalu berhasil menggayat cewek-cewek incarannya. Suatu waktu kembali para band ini ngantri untuk nerima gaji. Saat itu, Ray kembali marah karena bayarannya yang ia anggap nggak sesuai. Hampir terjadi adu jotos di antara keduanya yang berakhir Ray pun cabut dari band tersebut. Tahun 1952, Ray hidup sendiri di kota New York di wilayah Harlem. Suatu hari ia kedatangan seorang produser baru yang bernama Ahmed Ertegun, bos dari perusahaan Atlantic Record. Ahmed memberi info bahwa ia telah membeli kontrak Ray dari Swing Time Record. Ia begitu ngefans dengan karya lagu Ray, Ahmed menjanjikan akan mengorbitkannya lebih jauh dan yang lebih penting lagi akan jujur dalam hal bagi hasil rekaman. Ray yang awalnya enggan mulai tertarik dengan pengajuan Ahmed. Keduanya malah kemudian langsung klop satu sama lain. Dimulailah sesi rekaman lagu-lagunya seorang Ray Charles di bawah naungan Atlantic Records. Namun sampai beberapa sesi, Ahmed masih merasa bahwa Ray selalu mencoba untuk meniru gaya musisi jazz yang telah sukses. Ketika ditanya, Ray memang ingin cepat sukses dan tidak ingin gagal seperti rekaman sebelumnya. Ahmed kemudian membantu Ray untuk menemukan gayanya sendiri. Alih-alih nge-jazz, Ray ia bawa untuk bergaya blues dan rock and roll. Jadilah kemudian lagu Mess Around yang kali ini membuat Ahmed dan jajaran produser lain merasa puas. Ketika dilempar ke publik, single ini ternyata lumayan dapat sambutan. Singlenya mulai sering diputar di radio dan penyanyinya mulai mendapatkan undangan wawancara. Dalam kesempatan wawancara itu, Ray mengungkap sebuah grup gospel yang sangat ia gemari. Namanya adalah The Cecil Show Singers, grup lokal kota Houston. Tidak lama kemudian, ia pun mendapatkan telepon dari vokalis utama grup gospel tersebut. Tidak banyak basa-basi, Della sang vokalis utama langsung mengayokan ajakan Ray untuk kopdar.
Kebetulan ia pun sangat menggemari lagu Mess Around yang lagi ngetop itu. Kepada Della, Ray cerita soal kelebihannya yang sensitif terhadap pendengaran yang membuatnya sangat bisa merasakan nada. Selain itu, pastinya ia banyak cerita tentang masa kecilnya yang susah dan juga ibunya yang meninggal dalam keadaan sulit. Keduanya langsung akrab dan chemistry langsung terjalin. Namun saat itu, Bella belum kasih izin Ray untuk mampir karena ibunya yang sangat galak. Ray nggak butuh diantar untuk menemukan taksi karena dia sudah menghitung dan mengingat langkah dan arah menuju resto tadi. Balik ke kota New York, Ray mengajukan kepada Ahmed agar ia dibikinkan band. Ray merasa akan bisa tampil maksimal dengan sebuah band. Setelah diiringi argumen kecil, Ahmed akhirnya setuju dan akan coba mencarikan panggung untuk melakukan tur bagi band barunya ini. Kebetulan, Ruth Brown, seorang penyanyi country wanita, sedang mencari sebuah band pembuka. Setelah urusan band kelar, ia pun sempatkan diri balik ke Houston untuk menemui Bella. Kebetulan rumah lagi kosong, mereka pun berakhir ngamar sama-sama. Merasa asik karena punya cewek cakep yang mendukungnya, Ray pun terinspirasi untuk membuatkan sebuah lagu. Piano di rumah itu ia jadikan alat untuk menyanyikan nada-nada yang terngiang itu. Ray memainkan irama gospel dengan lirik tema jatuh cinta. Hal itu sempat membuat Bella marah karena menurutnya pamali kalau irama lagu rohani dipakai untuk mengiringi lagu bernafas birahi. Ray pun menjelaskan bahwa ia hanya ingin jujur dengan dirinya sendiri. Ia akan membawakan lagu yang ia senangi dengan lirik yang bercerita tentang apa yang sedang ia rasakan. Bella kemudian jadi berakhir makin senang dan gemes sama pujaannya ini. Maju di tahun 1954, Ahmed ternyata gagal memberikan jadwal tur kepada Ray karena sang bintang utama yang mendadak hamil. Ketika dia dan Jerry sang asisten melihat Ray sedang menyanyikan lagu barunya yang mana mix antara R&B dan gospel, mereka pun berkeputusan untuk ngegas dulu single baru tersebut sebelum Ray benar-benar melakukan tur. Strategi itu memang ternyata sangat jitu karena setelahnya jadwal tur yang justru kini menunggu Ray. Namun sebelum melakukan tur, Ray pamit dulu hendak pergi ke Houston untuk membereskan sebuah hal. Ray pergi untuk menghalalkan hubungannya dengan Bella. Dengan diantar oleh kerabat dekat saja, mereka pun melakukan pernikahan yang sangat sederhana. Namun di antara semua progres itu, yang semua orang belum tahu, Ray ternyata masih gemar menyuntikkan narkoba. Sebelum melakukan tur, Ray terlebih dahulu melakukan sebuah pertunjukan untuk menampilkan musik baru hasil racikannya. Musik rohani yang justru dipakai sebagai pemancing hasrat. Iramanya meledak-ledak khas musik gospel, namun berisi lirik bukan pujaan kepada Tuhan, namun kepada wanita-wanita. Di tengah pertunjukan, muncul orang yang berusaha menghentikan acara. Mereka menghujat musik Ray dan mengecam pertunjukan itu. Salah seorang anggota band ada yang terpengaruh dengan seruan orang tersebut. Ray malah mikir lebih jauh. Ia minta dicarikan seorang wanita penyanyi gereja yang attitude-nya justru jauh dari kehidupan gereja. Hari menjelang keberangkatan menuju tur, Ray sempat mengajak Bella yang saat itu tengah hamil untuk ikut dalam perjalanan. Sang Mahmud pastinya menolak karena dia ingin memastikan kesehatan diri dan bayi yang sedang dikandungnya. Setelah itu Bella pergi ke kamar lalu teriak karena dia menemukan perangkat narkoba yang tadinya ia kira kotak sikat gigi. Ributlah kemudian pasangan ini. Sebagai istri, Bella pastinya nggak rela kalau suaminya pakai narkoboy, namun Ray nggak mau dilarang-larang. Selama itu tidak mengganggu musik dan mata pencahariannya, dia merasa tidak harus berhenti. Bella pastinya tetap melarang dan mulailah pertengkaran di antara keduanya. Jeff, come get this bag. Sebelum berangkat tur, Ray sempat melakukan audisi terhadap salah seorang penyanyi wanita. Dia ternyata menyukai suaranya dan juga rupanya lewat penilaian Jeff sang manajer tur. Yang lebih penting lagi, wanita ini cuek dengan norma agama. Yang dilakukan Ray kemudian ternyata tidak hanya mengaudisi, ia lanjut merayu cewek ini. Jeff yang peduli dengan Ray dan Bella coba untuk mencegahnya namun tidak digubris.
Ray butuh wanita yang tidak banyak melarangnya dan selalu mau memuja. Wanita ini kemudian menjadi teman tidur Ray di sepanjang perjalanan dan Mary Ann membiarkan Ray nyuntik narkoboy sebanyak yang ia suka. Beberapa bulan kemudian, Bella akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Ray mulai meleleh karenanya dirinya yang selama itu tidak pernah merasakan kehadiran ayah sempat ragu apakah ia akan jadi seorang ayah yang baik. Bella meyakinkannya dan juga makluminya sebagai seorang seniman. Namun ia minta agar Ray tidak membawa kenakalan dan kehidupan jalan di rumahnya. Kehidupan pun berlanjut dan saat itu berjalan seimbang antara kehidupan Ray di panggung dan kehidupannya di rumah sebagai seorang bapak RT. Di panggung ia tetap menggoyangkan venue dan di rumah ia ikut turun mandiin bayi. Demikianlah semuanya berjalan lancar bagi Ray. Dia berhasil membagi dua kehidupan antara rumah dan karir. Meskipun kini Mary Ann sang vokalis latar makin kencang melakukan serangan, ia ngajak Ray cabut dari rumah dan minta naik pangkat untuk menjadi penyanyi solo. Yang dilakukan Ray ternyata malah sebaliknya. Soal minggat dari rumah sudah pasti ia tolak dan urusan nyanyi, Ray malah kemudian merekrut 3 penyanyi baru. Dia ingin agar backing vokalnya lebih kaya warna dan lebih lincah dalam menggoyangkan nada. Direkrutlah kemudian trio penyanyi wanita tersebut yang ia sebut sebagai trio The Raelettes. Sebagai audisi rupa, Ray selalu melakukan cara lama dengan melakukan tes pada kerampingan pergelangan tangan wanita. Cewek lama kalau kedatangan cewek baru pastinya langsung gak terima. Mary Ann mulai terlihat gak mood, apalagi karena cewek-cewek baru ini terlihat kenes dan caper pula. Hampir saja terjadi jambak-jambakan di antara mereka sebelum akhirnya dipisahkan. Sebagai obat penenang, Ray memberikan satu lagu yang khusus ia ciptakan untuk Mary sebagai penyanyi solo. Mulailah Mary Ann tampil di panggung dengan bernyanyi sepanjang lagu. Namun seiring dengan itu, kedekatan ternyata malah lanjut antara Ray dan Margie. Mary Ann mulai cemburu. Apalagi ketika kemudian Ray belanja mobil-mobil baru, Mary Ann ikut barengan rombongan dan Margie malah dibelikan 1 unit mobil pribadi. Bukan hanya itu saja, Margie ini gak malu-malu merayu Ray di luaran. Melihat hal itu di depan matanya, Mary Ann gak ambil banyak pikir. Ia langsung berkemas dan menghajar kaca depan mobil barunya Margie sebelum minggat dari kehidupan yang gila itu. Melihat Ray yang tambah edik, Fathead yang selama ini menjadi dokternya berusaha untuk mengurangi jatah hariannya. Ray kemudian malah protes dan maksa dikasih lebih. Fathead kali ini sudah males meladeni, ia pun minggat dari kamar mandi. Margie yang masih polos dengan kenakalan semacam itu ternyata bukannya melarang namun malah jadi penasaran. Dia pengen dikasih icip namun Ray melarangnya. Meskipun dirinya seorang jangki, Ray nggak ingin menularkannya kepada wanita. Margie merajuk minta dikasih karena selama ini dia begitu tersepona dengan penampilan Ray tiap malamnya yang selalu menampilkan hal yang berbeda. Margie ingin ikut merasakan kejeniusan itu. Tahun 1958, Ray masih tetap on fire, lagu-lagu yang ia ciptakan selalu berpotensi mendulang emas. Apalagi kini trio The Raelettes makin ngeblend dengan racikan musiknya. Margie dan kawan-kawan memang memberi warna, tidak hanya menjadi pengiring saja. Saat itu seorang produser melihat gejala kecanduan yang berat dalam diri seorang Ray melihat gerak-geriknya yang sering garuk-garuk badan. Ahmed mulai risau melihatnya. Suatu waktu saat manggung, Ray dan kawan-kawan berhenti setelah memainkan semua playlist yang sudah mereka persiapkan. Mereka diprotes karena menurut kontrak jatah main masih ada 20 menitan lagi. Ray tidak berusaha untuk protes, ia mengajak anggota bandnya untuk lanjut. Ray pun melakukan improvisasi, mencipta lagu dadakan untuk mengisi sisa waktu itu. Sebagai seorang yang jenius, Ray bisa membawakan nada yang ia rasa bakal bisa diikuti pula oleh para pengiringnya. Semuanya berusaha mengikuti jejak nada Ray, peduli amat kalaupun salah, toh para penonton gak ada yang tahu. Namun ternyata hentakan lagu dadakan ini langsung bikin suasana riuh, seseorang malah langsung menanyakan albumnya. Jeff lalu memberikan saran agar Ray merekamnya di studio.
Beberapa kali lagu itu dimainkan full ternyata selalu memancing keriuhan di dalam venue. Lagu itu berpotensi sukses meskipun sangat sulit untuk merekamnya dalam bentuk kaset karena durasinya yang demikian panjang. Gambling kemudian dilakukan oleh pihak Atlantic. Mereka akan tetap merekam full lagu itu tanpa melakukan pemotongan, cuma dipisah antara side A dan side B saja. Di akhir obrolan, Ahmed kemudian bicara private kepada Ray. Ia menyatakan rasa khawatirnya melihat gelagat candu dari sang penyanyi. Ray meresponnya dengan santai. Dia janji akan tahan jika kecanduannya itu sudah dirasa sedemikian mengganggu. Tahun berikutnya, lagu panjang yang berjudul What I Say itu dirilis dan mulai masuk chart lagu hits se-Amerika. Ketenaran Ray mulai meluas, kini sudah naik ke level nasional. Tawaran manggung langsung membanjir sejak saat itu. Lagu tersebut berkembang menjadi lagu kebangsaan bagi para remaja piknik Amerika. Hasil dari kesuksesan single tersebut, Ray akhirnya bisa beli rumah baru di Los Angeles. Langsung saja ia boyong semua anggota keluarga yang kini sudah bertambah dengan kehadiran seorang bayi baru. Sesuai janjinya kepada Bella bahwa ia akan mengurus dan memberikan kenyamanan bagi istri dan keluarganya. Namun di saat suasana lagi cerah itu, muncul kemudian sebuah telepon yang membuat Jeff sedemikian risau. Margie telah menemukan nomor telepon rumah baru Ray dan tidak segan ia pun langsung mengkontaknya. Ray yang sedang ingin bersantai pada akhirnya harus turun untuk bicara. Tidak seperti Mary Ann yang tahu diri, si cewek cem-ceman ini malah berani nyusul ke Los Angeles dan sudah menyiapkan pula kamar eksklusif bagi mereka berdua beserta dengan isi-isinya. Dengan tegas Ray mendapratnya dan bilang bahwa jadwal mereka ketemu baru 2 minggu lagi di saat dilakukan sesi rekaman. Setelah itu sesi rekaman pun jadi selalu kacau karena Margie selalu merajuk dan selalu berusaha bikin kacau suasana. Ray dan Jeff dengan tegas melakukan tindakan peringatan. Tahun itu Ray memasuki masa-masa akhir kontrak dengan Atlantic Records. Sebelum Ray teken kontrak baru, pihak agensi langsung gercep mencarikan penawar berikutnya. Milt Shaw membawa Ray untuk bertemu dengan bos perusahaan ABC. Sam Clark, bos ABC, menawarkan Ray jumlah kontrak yang berlipat dari kontrak sebelumnya dengan Atlantic. Tentu saja Ray mau mempertimbangkannya, namun dengan tambahan satu syarat bahwa ia akan tetap diberikan izin untuk menyimpan master rekamannya. Tawaran yang belum pernah dilakukan terhadap artis manapun itu, termasuk kepada Frank Sinatra, akhirnya dikabulkan oleh pihak ABC. Ahmed dan Jerry dari pihak Atlantic tidak berkutik kalau harus menyamai tawaran kontrak perusahaan raksasa sekelas ABC. Dengan berat mereka pun akhirnya melepas Ray. Di bawah ABC, Ray muncul dengan racikan musik baru, mencampurkan musik soul dalam sebuah balutan orkestra. Inovasi yang kemudian membuatnya mendapat label mbahnya musik soul. Georgia on My Mind lahir dalam racikan musik baru ini dan lagu tersebut akan menjadi lagu abadi seorang Ray Charles. Meskipun dalam sesi itu, Margie sang backing vokal dan Fathead sang personel brass harus nganggur sementara waktu. Ray kemudian diundang untuk ikut dalam line-up artis yang meramaikan Newport Jazz Festival di tahun 1961. Di sana, ia kembali bertemu dengan Quincy Jones yang karirnya mulai menanjak dan mulai diperhitungkan. Quincy mengajak Ray untuk melakukan sesi rekaman bersama. Ray bersedia asalkan waktunya tidak bentrok dengan jadwal turnya ke wilayah bagian selatan. Quincy langsung kaget karena Ray mau melakukannya karena bagi Quincy, tur ke daerah selatan itu yang masih kental dengan suasana rasis sangat-sangat ia hindari. Ray saat itu masih gak peduli, selama itu tetap membawanya cuan. Suatu waktu Margie yang selama itu jadi selimut hidup pengganti Mary akhirnya kasih kabar bahwa dirinya kini tengah hamil. Ray yang jauh dari kehidupan keluarga langsung meminta agar Margie menggugurkan kandungannya. Wanita ini menolaknya karena walau bagaimanapun ia merasa berhak untuk punya keturunan dari seorang Ray Charles yang selama itu menjadi teman tidur sepanjang jalan. Marah karena merasa dijadikan ampas, Margie menyalurkannya pada ekspresi vokal yang kemudian membuatnya malah tampil menonjol pada lagu Hit the Road. Hasilnya, Margie mendapatkan tawaran untuk menjadi artis solo.
Ia pun menerima tawaran itu dan memutuskan hengkang dari grupnya Ray. Ray sangat merasa down ditinggal Margie. Momen itu terjadi menjelang dilakukannya tur ke wilayah selatan seperti yang telah dijadwalkan. Datang ke kota Augusta, wilayah Georgia, Ray dan rombongan malah disambut oleh demo para warga kulit hitam. Mereka keberatan karena pada konser ini kaum kulit hitam justru dilarang untuk hadir. Seorang pendemo mendesak Ray agar mengcancel pertunjukan itu. Merasakan perlakuan gak adil terhadap warga kaum sesamanya, Ray mengikuti anjuran pendemo tidak mempedulikan kontraknya dengan pihak promotor. Hasilnya, Ray pun mendapatkan tuntutan dan di-ban dari melakukan konser di wilayah Georgia untuk seumur hidup. Pihak agensi merasa berat karena Georgia adalah tambang emas bagi mereka. Ray pun tetap kekeh dengan pendiriannya, seperti Quincy. Ia pun ogah kalau harus balik ke daerah itu. Tuntutan itu akhirnya diurus pihak ABC dengan jaksa-jaksa wilayah setempat. Ray lanjut melakukan turnya dengan men-skip wilayah selatan. Ia gasak wilayah barat dengan beberapa pertunjukan yang menghebohkan. Sang maestro yang masih rutin nyuntik hero tiba-tiba saja suatu hari dilabrak oleh polisi Indianapolis. Ray pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara atas tuduhan sebagai pengedar. Para polisi kulit putih ini tidak segan membawa wartawan untuk meliput ke dalam tahanan. Ray pun harus menghentikan turnya, namun ia masih berhasil bebas kembali berkat campur tangan pihak ABC. Ray Charles melanjutkan petualangannya dalam bermusik. Di awal tahun 60-an itu, ia ingin membawa sebuah nafas baru. Untuk itu, ia pun balik ke masa silam yang mana dirinya pernah tergabung dalam sebuah band country. Kini Ray ingin membawanya naik ke atas permukaan, seorang musisi kulit hitam membawakan lagu-lagu orang kulit putih. Konser baru Ray digelar dengan lebih megah dan menghadirkan seorang Joe Adams, seorang mantan penyiar radio, sebagai announcer pembuka pertunjukan. Ray rupanya sangat terkesan dengan Joe, apalagi karena dulu dia pun sudah sangat akrab dengan suaranya. Hello New York. Good evening San Francisco. Lewat dukungan pengemasan konser yang megah dengan sisi PR yang lebih gencar, kini lagu Ray racikan country malah berhasil masuk di tangga nomor 1. Ray pun makin akrab dengan Joe, apalagi karena orang ini punya pengalaman lebih dalam bidang manajemen artis ketimbang Jeff yang lebih banyak berperan sebagai asisten. Popularitas Ray Charles makin menjulang, album dan tiket konsernya selalu sold out. Dia pun mulai merambah konser di mancanegara. Bienvenue mesdemoiselles et messieurs. Buonasera Roma. Kantongnya makin tebal, Ray pun beli rumah baru di kawasan elit di Beverly Hills. Rumahnya sudah nggak usah ditanya, megah bagaikan rumah sultan masa kini. Dengan bantuan Joe, Ray pun dibuatkan studio rekaman baru yang lebih memadai dan diaturkan sebuah kantor tempatnya melakukan manajemen sehari-hari. Suatu hari di saat Ray sedang menikmati hari keluarga, datang kemudian sebuah telepon yang sangat genting. Margie dikabarkan telah meninggal akibat dari overdosis. Ray merasa hancur karena merasa bersalah. Situasi diperparah karena Bella ikut pula menyalahkannya. Anaknya sendiri yang saat itu berumur 3 tahun untungnya masih selamat. Ray pun segera berangkat untuk mengurus segala halnya. Keberadaan Joe yang menerapkan disiplin ketat makin memperburuk situasi. Fathead yang telat 5 menit ia denda $50. Orang itu dan juga Jeff yang selama ini menjadi manajer para kru mulai nggak terima. Mereka pun sama-sama menghadap Ray. Sang bos sendiri rupanya memang sudah menyerahkan manajemen full kepada Joe. Dengan berat, Fathead dan Jeff harus ngikut. Jeff yang paling merasa berat karena bagi dia, mereka itu sudah sedemikian lama sama-sama, bahkan sudah seperti saudara. Ray malah lanjut men-spill dokumen keuangan yang baru diperiksa oleh Joe. Jeff telah dinyatakan banyak ngambil uang Ray. Sang manajer tur melakukannya ternyata karena iri melihat Ray memberi gaji lebih kepada Joe. Rusak sudah hubungan persaudaraan di antara mereka. Tahun 1965, Ray melakukan sebuah konser solo di kota Montreal, negara Kanada. Sepulang dari Montreal, mereka mampir ke kota Boston.
Di bandara kota inilah rombongan Ray dicegat oleh polisi federal atas tuduhan terdapatnya sejumlah narkoba. Masalah kini lebih besar karena urusannya sekarang bukan levelan wilayah lagi, namun dengan pihak negara. Ray bisa terancam hukuman yang sangat berat meskipun pihak ABC tentu tidak akan tinggal diam. Mendapati fakta bahwa urusan nyandu suaminya mulai berakibat masalah besar, Bella mulai sengit menunjukkan penentangannya. Kini ia tidak takut kalau harus kehilangan semuanya. Bella mengancam akan menceraikan Ray dan membawa serta anak mereka. Sang istri mencoba menyadarkan bahwa nantinya Ray akan kehilangan semua yang ia cintai kalau terus-terusan nyandu. Selain dari keluarga, juga dunia musik yang sangat ia cintai. Ray Charles akhirnya mau untuk menuruti permintaan istri. Dia menyerahkan diri untuk menjalani proses rehabilitasi. Sebagai pecandu yang lumayan berat, Ray harus menderita untuk memerangi gejala nyandunya. Pada saat mengalami halusinasi, muncul kembali memori yang selama itu membuatnya butuh pakai narkoba. Rasa bersalah atas kematian adik kandungnya. Georgia dalam lagu Georgia on My Mind adalah George mendiang adiknya. Sang dokter yang berhasil mengungkapnya setelah beberapa waktu mereka melakukan sesi terapi. Situasi nyandu mulai terkendali. Selanjutnya Ray diwajibkan untuk menjalani sesi terapi masalah psikis. Ray disadarkan bahwa kematian adiknya itu bukan sepenuhnya akibat dari kesalahannya. Karir Ray mulai meredup pada dekade 70-an seiring dengan merebaknya musik rock and roll dan metal di seluruh jagat. Tahun 1979, Ray diundang oleh pemerintah daerah Georgia yang menyatakan permintaan maaf secara terbuka, lalu menobatkan lagu Georgia on My Mind sebagai lagu kebangsaan daerah dan mencabut pelarangan konser di wilayah mereka. Mr. Ray menepati janjinya pula untuk tidak lagi menyentuh narkoba. Ray Charles Robinson wafat pada tahun 2004-nya. Demikianlah ceritanya Bro dan Sis, sebuah kisah perjalanan seorang legend yang harus jungkir balik mengarungi tantangan hidup. Hikmah apa yang bisa diberikan, silakan dicerna masing-masing saja.